pembukaan. Lanjutkan dengan sambutan Bapak Pimpinan dan acara selanjutnya silakan kepada tim seleksi dari pihak Diskor Terapan sama membuka acara kita dengan sama-sama membuka basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga 209 orang telah hadir sebanyak 154 orang dari setiap Indonesia, ataupun yang tidak hadir sebanyak 50 orang. Tes hari ini akan berlangsung melalui selama 2 jam dan akan dipandu oleh pihak yang independen untuk melaksanakan tes ini 11 November 2015. Sebelum tahun 2015 itu panitia pelaksanaan ujian mengumumkan sebagai ini. Kedua, peserta harus sudah berada di tempat nomor tes, nama dan data lainnya pada masa jawaban dalam nomor tes. 10. HP laptop tablet dan dinonaktifkan selama tes berlangsung. Keempat, hal yang perlu diketahui dalam ini akan dilakukan. Jika itu menjadi perhatian, kita tidak memenuhi ketentuan tersebut. Jadi kita menjadi awal pemilihan nanti dalam waktu mengenai persiapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati tim Fisika Udayana sebagai penyelenggara, sebagai yang bertanggung jawab terhadap tes tulis dan nanti dilanjutkan pada tes wawancara. Tim pemantau independen yang hadir di ruangan ini. Kali ini kita akan berada pada posisi untuk tes tulis. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu atas nama direksi mengucapkan selamat datang di ruangan ini untuk mengikuti tahapan tes tulis dalam rangka penerimaan calon pegawai di lingkungan PDAM Kemenak tahun 2015. Tentu bahwa hari ini merupakan momentum atau sejarah yang Bapak Ibu ukir bersama untuk terus memperbutkan kota yang sudah disiapkan, yang tidak hampir rata-rata masing-masing bidang studi tidak lebih dari 1 orang, kecuali ada teknik lingkungan yang 3 formasi, selebihnya itu 3. Dan untuk dimaklumi bahwa kali ini rata-rata masing-masing jurusan diikuti oleh 15 orang yang lulus administrasi, nantinya akan disaring menjadi 5 untuk wawancara dan terakhir akan menjadi 2 orang. Tahap 2 orang ini nanti oleh pihak Fisika Udayana akan diserahkan ke kami ke direksi untuk memilih melalui tahapan wawancara yang cukup ketat yang akan dilakukan oleh jajaran direksi dan jajaran manajemen PDAM Kemenak. Dibutuhkan konsentrasi dan pencurahan perhatian yang sangat tinggi untuk hari ini kepada
kami persilakan. Kertas sudah dan nanti buku soal ini nanti saudara harus rekomendasi semua bapak yang dilakukan dengan prinsip kecuali dan tanggal lahir, tanggal pemeriksaan, ya tidak menulis yang ditembak. Kemudian identitas ini sesuai dengan apa yang dituliskan dalam lembar jawaban. Jadi seperti tempat dan tanggal lahir dalam umur Anda ya bulan ditulis tahun dan bulannya. Jadi tempat tanggal tanggal pemeriksaan. Ya, jadi di sini sudah berbaris. Ini ditulis jenjangnya. Jadi apakah teknik manajemen, AI, dan sebagainya. Tujuan pemeriksaan itu cukup ditulis seleksi. Jadi pengisian identitas itu menggunakan yang paling dekat itu dengan semuanya juga ada hubungan, tapi yang paling dekat tentunya adalah hubungannya dengan batu-bata. Karena jelas solusi, ya, jadi yang bata tanda tanya. Nah di sini hubungannya adalah lawannya dengan apa? Ini kita bukan bisa dipahami ya. Nah kalau dalam pertanyaan silakan soal. Begitu selesai penerimaan, jadwal penerimaan langsung dari sistem komputer langsung ditutup. Maka dilakukanlah seleksi administrasi. Di seleksi administrasi ini diurutkan. Jadi kalau ada umpama jurusan hukum jumlah pendaftar 60. Nah, kita akan ambil kuotanya itu 15 untuk tes tulis. Maka kita urutkan dari nilai tertinggi dengan syarat-syarat terpenuhi, kita urut 15. Ya, urut sampai 15. Begitu sampai 15 dipotong, diambil 15. Yang sisanya tidak lulus administrasi. Langsung. Begitu juga. Terus nantinya kalau umpama formasinya ada beberapa formasi yang kurang dari kuota, tetap ikut tes. Umpama seharusnya kayak teknik lingkungan ada 40, tapi yang hanya daftar 10, tidak apa-apa kita seksi dari 10 semuanya. Tetapi tetap tidak akan mengurangi kriteria. Jadi kalau pada saat sampai tahapan akhir ternyata tidak ada yang memenuhi syarat kualifikasi sesuai dengan passing grade yang ditetapkan PDAM, bisa jadi formasi itu kosong. Ya, itu loh. Jadi tidak mesti, walaupun sekarang diikuti satu formasi itu umpama hanya 3 orang, belum tentu juga
Bisa jadi bisa kosong jadi formasi. kosong. Kalau yang diujikan sendiri meliputi apa saja? Sekarang ini melalui tahapan tes tulis. Ini dalam rangka tes psikologi, tes. Nah, untuk tes tulis, tes tahap 1 dan 2 nanti pada saat psikotes dengan tes tulis itu semuanya ada di menjadi ranah psikodayana, karena PDAM bekerja sama dengan psikodayana, sehingga tugas psikodayana adalah mensortir dari 15 ini menjadi 2 orang. Begitu nyampe 2 orang, nanti akan dilakukan wawancara pendalaman oleh direksi dengan jajaran manajemen PDAM untuk dipilih 1 di antara 2. Sekali berarti ini. Kalau pengawasan sendiri, ketransparansi Kan sudah jelas, dalam tes ini juga kita nunjuk dari tokoh masyarakat, teman-teman anggota DPR sebagai tim pemantau untuk memastikan bahwa tahapan ini berjalan dengan sesuai dengan ketentuan yang ada. Bahwa dalam proses penyelenggaraan tes tulis ini, proses akuntabilitas, transparan, semuanya berjalan dengan baik. Sehingga kita tidak membatasi orang yang mau mengawasi. Teman-teman media juga bisa melakukan monitoring bahwa selama proses tes ini tidak ada sesuatu yang terbuka berarti. Semuanya terbuka. Terus nanti dari berapa yang terus berapa yang diterima? Pendaftaran kemarin ada sampai 450, disortir yang 400 itu menjadi 210 yang ikut tes. Ya, nanti pokoknya akhir tidak lebih dari 10% yang akan diterima. Di akhir 200 berarti cuma 20, hanya 20. Kan baru seleksi awal, jadi secara umum kita memisahkan mana yang memenuhi syarat untuk mengikuti tahap seleksi selanjutnya. Jadi seleksi awal ini meliputi kemampuan dasar. Jadi kalau orang bekerja atau orang sekolah itu jelas harus mempunyai kemampuan dasar yang sesuai. Ya, secara umum itu kita sebut sebagai inteligensi umum, yang umumnya meliputi kemampuan berpikir logis atau logika, kemudian pemahaman verbal tentunya, verbal sosial, dan kemampuan numerik. Itu sebagai 3 komponen dasar yang utama untuk dijadikan bahan dasar seleksi ini. Nah, setelah itu ada tahap lanjutan yang tentunya lebih mendalam lagi karena meliputi tentunya sikap dan cara kerja, kemudian aspek-aspek kepribadian yang menunjang serta potensi untuk memimpin. Karena kan kita juga mengharapkan orang yang terpilih itu tidak hanya sekedar selesai sampai di sana saja, tapi dia mempunyai potensi untuk berkembang lebih lanjut.
dan juga tentunya itu didalami lagi dengan wawancara. Nanti terakhir wawancara ya. Iya. Seperti yang diharapkan sama Pak Dirut yang qualified itu gimana? Ya tentunya yang mampu bekerja ya, pertama sesuai dengan job description yang dituntut. Kemudian orang itu kan selain punya kemampuan juga harus bisa bekerja sama dengan tim, karena kan sekarang tuh nggak mungkin orang bekerja sendirian kan, harus mampu bekerja dengan tim. Ya kemudian lainnya lagi ya dia harus juga punya empati, misalnya peduli dengan lingkungannya, bisa partisipasi, kemudian punya motivasi untuk maju, untuk berkembang, tanggung jawab. Nama lengkapnya? Saya